Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman mahasiswa semester 6 ya. Ya, pada hari ini merupakan pertemuan kedua untuk mata kuliah pengembangan pembelajaran matematika. Ya, agenda hari ini itu adalah presentasi dari kelompok pertama terkait dengan teori belajar Brunner. Namun sebelumnya, mari kita membaca doa terlebih dahulu untuk memulai perkuliahan pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk kelompok 1, Mbak Retno dan Mbak Turyanti sudah siap? Sudah, Bu, insya Allah. Sudah. Untuk teknis pelaksanaan pada perkuliahan hari ini, nanti yang pertama Mbak Retno dan Mbak Turyanti mempresentasikan terlebih dahulu makalahnya. Kemudian nanti setelah itu ada sesi tanya jawab. Jadi barangkali dari teman-teman akan mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Retno dan Mbak Turyanti, dipersilahkan. Nanti kita diskusikan bersama. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Ini yang mau jadi host, Mbak Retno atau Mbak Turyanti? Saya, Bu. Mbak Retno. Ya, sudah. Silahkan Mbak Retno, bisa dimulai. Sebelumnya sudah terlihat belum ya, Bu? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Retno Melasari dan ada Mbak Turyanti. Nah, di sini kita mau belajar bersama tentang teori belajar Brunner. Jangan sih. Nah, di sini teori belajar Brunner kita akan ada 5, yaitu yang pertama ada konsep teori belajar, yang kedua ada 3 model dalam pembelajaran teori Brunner, nah yang ketiga ada teorema pengajaran Brunner, yang keempat ada metode penemuan, dan yang terakhir yang kelima yaitu ada tahap penerapan belajar Brunner. Nah, selanjutnya yaitu konsep belajar Brunner. Brunner yang memiliki nama lengkap yaitu Jerome S. Brunner adalah seorang ahli psikologi pada tahun 1915 dari Universitas Harvard, Amerika Serikat. Telah mempelopori aliran psikologi kognitif yang memberi dorongan agar pendidikan memberikan perhatian pada pendidikan pengembangan berpikir. Adapun di sini 3 proses dalam kognitif yang terjadi dalam belajar, yaitu ada 1, proses perolehan informasi baru, nah yang kedua ada proses mentransformasikan informasi yang telah diterima, dan yang ketiga yaitu ada menguji relevasi dan ketetapan pengetahuan. Nah, menurut Brunner sendiri, yaitu dalam Hudoyono, belajar matematika adalah belajar mengenai konsep-konsep dalam struktur matematika yang terdapat di dalam materi yang dipelajarinya, serta mencari hubungan antara konsep-konsep dan struktur matematika itu. Siswa harus dapat menemukan keteraturan dengan cara mengotak-atikkan bahan-bahan yang berhubungan dengan keteraturan intuitif yang sudah dimiliki siswa tersebut. Dengan demikian, siswa dalam belajar haruslah terlibat aktif mentalnya agar dapat mengenal konsep dan struktur yang tercakup dalam bahan yang sedang dibicarakan, akan memahami materi yang harus dikuasainya itu.
Nah, ini akan menunjukkan bahwa materi yang mempunyai suatu pola atau struktur tertentu akan lebih mudah dipahami dan diingat oleh anak tersebut. Dalam setiap kesempatan, pembelajaran matematika hendaknya dimulai dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi. Nah, selanjutnya yaitu ada peran guru dalam penyelenggaraan pembelajaran tersebut. Yaitu yang pertama yaitu kita harus mengetahui apakah perlu memahami struktur mata pelajaran. Nah, yang kedua yaitu harus mengetahui pentingnya belajar aktif supaya seseorang dapat menemukan sendiri tentang adanya konsep-konsep sebagai dasar untuk memahami benar atau salahnya. Nah, yang ketiga yaitu pentingnya nilai berpikir induktif. Selanjutnya yaitu ada 3 model pembelajaran teori Brunner. Nah, di sini ada yang pertama yaitu model tahap enaktif. Nah, model tahap enaktif ini dalam tahap penyajiannya yaitu akan dilakukan melalui tindakan anak secara langsung yang terlibat dalam memanipulasi atau otak-atik objek. Nah, yang kedua yaitu ada model tahap ikonik. Model tahap ikonik ini yaitu sebuah tahap pembelajaran suatu pengetahuan yang dimana pengetahuan itu direpresentasikan atau diwujudkan dalam bentuk bayangan visual atau visual imaginary atau gambar atau diagram yang menggambarkan kegiatan konkret atau situasi konkret yang terdapat pada tahap enaktif tersebut di atas. Nah, bahasa menjadi lebih penting sebagai suatu media berpikir. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada model tahap simbolis. Pada tahap simbolis ini, pembelajaran direpresentasikan dalam bentuk simbol-simbol atau abstrak, nah, yaitu simbol-simbol arbiter yang akan dipakai berdasarkan kesempatan orang-orang dalam bidang yang bersangkutan, baik simbol-simbol verbal atau misalnya huruf-huruf, kata-kata, kalimat-kalimat, lambang-lambang matematika maupun lambang-lambang abstrak yang lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Turyanti. Silakan, Mbak. Baik, selanjutnya yaitu next, Mbak. Yang ketiga yaitu teorema pengajaran Brunner. Berdasarkan hasil-hasil eksperimen dan observasi yang dilakukan oleh Brunner dari Kenney pada tahun 1900. Itu ke unmute apa ya Mbak Turyanti? Jadi tidak terdengar. Mic-nya ke unmute. Nah. Baik Bu, maaf barusan masih ke mute. Selanjutnya yaitu nomor 3, teorema pengajaran Brunner. Berdasarkan hasil-hasil eksperimen dan observasi yang dilakukan oleh Brunner dan Kenney pada tahun 1963, kedua pakar tersebut mengemukakan 4 teorema atau dalil-dalil berkaitan dengan pengajaran matematika yang masing-masing mereka sebut sebagai teorema atau dalil. Keempat dalil tersebut adalah yang pertama yaitu dalil konstruksi atau penyusunan. Di dalam teorema konstruksi dikatakan bahwa cara yang terbaik bagi seseorang siswa untuk mempelajari sesuatu atau prinsip dalam matematika adalah dengan mengkonstruksikan atau melakukan penyusunan sebagai sebuah representasi dari konsep atau prinsip tersebut. Yang kedua yaitu dalil notasi. Menurut apa yang dikatakan dalam teorema notasi, representasi dari suatu materi matematika akan lebih mudah dipahami oleh siswa apabila di dalam representasi itu digunakan notasi yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa. Yang ketiga yaitu dalil kekontrasan dan variasi. Di dalam teorema kekontrasan dan variasi dikemukakan bahwa sesuatu konsep matematika akan lebih mudah dipahami oleh siswa apabila konsep itu konsep yang lain, sehingga perbedaan antara konsep itu dengan konsep-konsep yang lain menjadi jelas. Yang terakhir yaitu dalil konektivitas atau pengaitan. Di dalam teorema konektivitas disebutkan bahwa setiap konsep
Setiap prinsip dan setiap keterampilan dalam matematika berhubungan dengan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan keterampilan-keterampilan yang lain. Next. Selanjutnya yang keempat yaitu metode penemuan. Penemuan yang dimaksud di sini bukan penemuan sungguh-sungguh, sebab apa yang ditemukan itu sebenarnya sudah ditemukan orang. Jadi penemuan di sini ialah penemuan pura-pura atau penemuan bagi siswa yang bersangkutan saja. Pula penemuannya itu mungkin hanya sebagian saja, sebab sebagian lagi mungkin diberitahu guru. Metode penemuan adalah metode mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya itu tidak melalui pemberitahuan. Sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri. Dengan penemuan ini pada akhirnya dapat meningkatkan penalaran dan kemampuan untuk berpikir secara bebas dan melatih keterampilan kognitif siswa dengan cara menemukan dan memecahkan masalah yang ditemui dengan pengetahuan yang telah dimiliki dan menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna. Manfaat belajar penemuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, belajar penemuan dapat digunakan untuk menguji apakah belajar sudah bermakna. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh siswa akan tertinggal lama dan mudah diingat. Yang ketiga, belajar penemuan sangat diperlukan dalam pemecahan masalah, sebab yang diinginkan dalam belajar adalah siswa dapat mendemonstrasikan pengetahuan yang diterima. Yang keempat, transfer dapat ditingkatkan di mana generalisasi telah ditemukan sendiri oleh siswa daripada disajikan dalam bentuk jadi. Yang kelima, penggunaan belajar penemuan mungkin mempunyai pengaruh dalam menciptakan motivasi siswa. Yang keenam, meningkatkan penalaran siswa dan kemampuan untuk berpikir secara bebas. Yang terakhir yaitu tahap penerapan belajar Brunner. Adapun tahap-tahap penerapan belajar penemuan, yang pertama yaitu stimulus atau pemberian perangsang atau simuli, yang kedua problem statement atau mengidentifikasi masalah, yang ketiga data collection atau pengumpulan data, yang keempat data processing atau pengolahan data, yang kelima verifikasi, dan yang terakhir generalisasi. Bagi guru matematika perlu mengetahui bahwa dalam metode penemuan yaitu yang pertama yang dimaksud dengan penemuan sesuatu pada metode penemuan hanya berlaku bagi yang bersangkutan. Yang kedua, pikirkan dengan mantap konsep apa yang akan ditemukan itu. Yang ketiga, tidak semua materi matematika dapat disajikan dengan metode penemuan secara baik. Yang keempat, metode penemuan memerlukan waktu relatif lebih banyak. Yang kelima, supaya tidak mengambil kesimpulan terlalu pagi, berilah banyak contoh-contohnya sebelum siswa membuat kesimpulan. Yang keenam, bila siswa mendapat kesukaran membuat generalisasi atau kesimpulan, bantulah mereka. Ingat pula bahwa mampu merumuskan sesuatu dengan bahasa yang baik dalam matematika memerlukan penguasaan bahasa yang tinggi. Bila siswa tidak dapat mengerti dengan salah satu penyajian penampilan penemuan, gunakan teknik yang lain. Nomor 7, jangan mengharapkan semua siswa mampu menemukan setiap konsep yang kita minta untuk mencarinya. Yang ke-8, memperoleh generalisasi atau kesimpulan yang benar pada metode penemuan ini adalah hasil yang paling akhir. Untuk mengetahui bahwa kesimpulan kita itu benar, kita harus melakukan pemeriksaan atau pengecekan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada yang mau bertanya, silahkan. Silahkan, barangkali ada yang mau ditanyakan, tadi kan sudah dipaparkan ya. Kalau tidak bertanya berarti sudah paham semua. Jadi silahkan boleh secara langsung ataupun melalui chat.
Masih merumuskan pertanyaan ya? Saya, Bu. Oh, ada Mas Lambang. Silahkan, Mas Lambang. Tadi kan sempat dijelaskan terkait 3 tahapan dalam teori belajar Brunner. Yang pertama kan adalah tahap inaktif atau tahap kegiatan, yang artinya yaitu tahap di mana anak belajar tentang suatu konsep dari benda-benda nyata atau peristiwa yang dialami di sekelilingnya. Nah, pada tahap itu kan anak belajar dengan cara mencoba-coba dan dengan mengandalkan gerak refleksnya. Nah, contoh dari tahap inaktif itu apa? Kalau saat kita melakukan kegiatan belajar mengajar pada matematika sekolah dasar. Gitu. Terima kasih. Baik, sama-sama. Selanjutnya, Saya, Bu. Tidak. Baik, perkenalkan nama saya Dwi Jahan. Izin bertanya. Nah, tadi kan ada manfaat belajar penemuan, kan dijelaskan sampai 6. Nah, di situ yang pertama, belajar penemuan dapat digunakan untuk menguji apakah belajar sudah bermakna. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana seorang guru dapat mengetahui bahwa belajar itu sudah bermakna bagi siswa. Terima kasih. boleh diulangi, Mbak, bagaimana? Bagaimana seorang guru mengetahui bahwa belajar sudah bermakna bagi seorang siswa? Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi? Saya Mbak Retno. Oh ya. Kan tadi pada teorema pengajaran Brunner ada dalil kekontrasan dan variasi. Nah, bagaimana cara menerapkan teorema tersebut pada anak SD? Mohon maaf, suaranya nggak terdengar, Mbak Neni. Pada teorema pengajaran Brunner, terdengar nggak, Mbak? Udah mulai terdengar. Tadi pada teorema pengajaran Brunner ada dalil kekontrasan dan variasi. Nah, bagaimana cara menerapkan teorema tersebut pada anak SD beserta berikan contoh materi atau konsep yang dikontraskan? Oke, terima Terima kasih. kasih. Ya. Sesi tanya jawab untuk sesi pertama kita 3 dulu ya, Bu ya. Dan mohon minta maaf untuk minta waktunya untuk mencari jawabannya. Silahkan, monggo Mbak. Sambil nunggu bisa ngopi-ngopi dulu. Lagi didiskusikan dulu jawabannya.
Ya, sambil menunggu ya teman-teman yang lainnya, mungkin minggu depan untuk presentasinya itu 2 kelompok langsung ya, supaya cepat selesai, jadi bisa beralih ke agenda selanjutnya. Seperti itu ya. Baik Bu, berarti besok saya sama setelahnya ya Bu. Ya, 2 kelompok. Kalau sekarang saya belum buat Bu itu. Ya, sekarang satu saja dulu untuk pemanasan. Jadi untuk yang minggu ini pertemuan ketiga tetap hari Jumat ya. Jadi Iya, seminggu ini 2 kali. Sekarang Senin untuk mengganti kemarin. Untuk yang minggu ini minggu ketiga tetap hari Jumat. Mbak Turyanti sama Mbak Retno sudah mencari jawabannya? Sudah, Bu. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Lambang. Nah, tadi 3 tahapan belajar Brunner. Salah satunya yaitu ada belajar enaktif. Belajar enaktif yaitu dengan cara mencoba-coba. Nah, di sini kita contohkan, kita dapat menggunakan, kita ingin mengenal sebuah konsep simetri lipat. Jadi, kita bisa menggunakan sebuah kertas karton ataupun kertas origami atau kertas lainnya yang bisa kita lipat sehingga kita dapat mengetahui dari sebuah bangun datar yang dibagi menjadi 2 bagian sama besarnya dan sama bentuknya. Nah, di sini kita dapat menggunakan kertas itu untuk mencoba-coba, Mas. Semisal kita ingin mengetahui simetri lipatnya, jadi kita bisa membagikan 2 kertas ini menjadi sama besarnya. Seperti itu, Mas. oke. Baik, terima kasih jawabannya. Ya, sama-sama. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Mbak Cece. Nah, di sini bagaimana cara seorang guru bisa mengetahui bahwa pembelajaran itu bermakna? Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu pembelajaran bermakna. Jadi, pembelajaran bermakna yaitu suatu proses untuk mengaitkan sebuah informasi baru pada konsep relevan yang berdampak pada dalam struktur kognitif seseorang. Struktur kognitif meliputi fakta, konsep, dan generalisasi yang telah dipelajari dan diingat siswa. Nah, dengan adapun caranya, yang pertama yaitu sikap dan gaya mengajar siswa, sikap dan gaya mengajar. Nah, sikap pendidik sangat berpengaruh terhadap suasana pendidikan, suasana pembelajaran di dalam kelas. Jadi kita sebagai calon pendidik harus hendaknya menunjukkan sikap yang demokratis dan sikap juga yang simpati. Nah, yang kedua yaitu ada penyampaian materi pembelajaran. Nah, di sini kita harus dalam belajar sesungguhnya peserta didik membutuhkan kepastian akan kebenaran materi tersebut yang merasa diterima, oleh sebab itu pendidik perlu menguasai materi. Nah, dengan baik dan sebab itu disampaikan dengan lancar dan tidak tersendat-sendat. Nah, yang ketiga yaitu ada penggunaan strategi dan metode belajar. Nah, cara yang digunakan dalam pendidik untuk mempersiapkan segala hal yang dipersiapkan untuk kebutuhan belajar mengajar, yaitu dengan contoh bisa untuk bermain peran, diskusi, ataupun langsung kita terjun untuk contoh ke pengalaman lapangan, pembelajaran lapangan. Nah, yang keempat yaitu adapun penggunaan media belajar, sehingga kita tidak bosan untuk mengajar dengan cara ceramah. Jadi kita bisa menggunakan media pembelajaran agar siswa itu mudah tertarik dalam belajar dan tidak mudah cepat bosan. Nah, yang terakhir yaitu tetapkan tujuan pembelajaran. Kita harus fokus tentang tujuan pembelajaran tersebut dan kita harus tahu apakah pembelajaran bermakna itu. Seperti itu, Mbak Cece. Baik, berarti untuk mengetahuinya itu melalui proses 4 yang tadi itu ya, Mbak? 5, Mbak Cece. Oh, 5. Ya, baik, terima kasih. Iya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir tadi, yaitu bagaimana cara menerapkan teorema atau dalil
kekontrasan dan variasi pada anak SD beserta contohnya. Nah, di dalam teorema kekontrasan dan variasi dikemukakan bahwa sesuatu konsep matematika akan lebih mudah dipahami oleh siswa apabila konsep itu dikontraskan dengan konsep-konsep yang lain, sehingga perbedaan antara konsep itu dengan konsep-konsep yang lain menjadi jelas. Sebagai contoh, pemahaman siswa tentang konsep bilangan prima akan menjadi lebih baik bila bilangan prima dibandingkan dengan bilangan yang bukan bilangan prima dan menjadi jelas. Demikian pula, pemahaman siswa tentang konsep persegi dan geometri akan menjadi lebih baik jika konsep persegi dibandingkan dengan konsep-konsep geometri yang lain, misalnya persegi panjang, jajar ganjang, belah ketupat, dan lain-lain. Dengan membandingkan konsep yang satu dengan konsep yang lain, perbedaan dan hubungan antara konsep yang satu dengan konsep yang lain akan menjadi lebih jelas. Sebagai contoh, dengan membandingkan konsep persegi dengan konsep persegi panjang, akan menjadi jelas bahwa persegi merupakan kejadian khusus dari persegi panjang. Artinya, setiap persegi tentu merupakan persegi panjang, sedangkan suatu persegi panjang belum tentu merupakan persegi. Selain itu, di dalam teori ini juga konsep yang disebutkan bahwa pemahaman menjadi sesuatu tentang matematika juga akan lebih baik jika konsep itu dijelaskan dengan menggunakan berbagai contoh yang bervariasi. Misalnya dalam pembelajaran konsep persegi panjang sebaiknya ditampilkan dengan berbagai contoh yang bervariasi. Misalnya ada persegi panjang yang bervariasi, ada persegi panjang yang berbeda dan lebarnya begitu mencolok, dan ada persegi panjang yang panjang dan lebarnya hampir sama, bahkan ada persegi panjang yang panjang dan lebarnya sama. Dengan menggunakan contoh-contoh yang bervariasi tersebut, siswa-siswa atau ciri-ciri dari persegi sifat-sifat atau ciri-ciri dari persegi panjang akan dapat dijangkau dengan baik. Dari berbagai contoh tersebut, siswa akan dapat memahami bahwa sesuatu konsep bisa direpresentasikan dengan berbagai contoh yang spesifik. Contoh-contoh yang spesifik tersebut mengandung perbedaan yang satu dengan yang lain. Semua contoh atau semua kasus tersebut memiliki ciri-ciri umum yang sama. Sudah, itu saja. Apakah sudah jelas? Sudah, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Ya, itu 3 temannya ya. Barangkali ada yang mau bertanya lagi sesi kedua? Saya menambahkannya di perakhiran saja nanti. Sesi kedua ada yang mau ditanyakan lagi? Ada, Bu. Ada, Mbak Sylvia. Izin bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Sylvia Damayanti. Terkait dengan yang dimaksud dengan keteraturan intuitif pada siswa yang disebutkan pada teori Brunner yang terdapat dalam proses kognitif dan bagaimana keteraturan tersebut diterapkan dalam pembelajaran matematika di SD. Apakah pertanyaannya sudah bisa diterima? Bisa diulangi lagi, Mbak? Pertanyaannya terkait dengan yang dimaksud keteraturan intuitif pada siswa yang disebutkan pada teori Brunner dalam proses kognitif dan bagaimana keteraturan tersebut diterapkan dalam pembelajaran matematika di SD. Sudah bisa diterima, Mbak? Sudah. Terima kasih ya, Mbak. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya lagi? Saya izin bertanya. Tadi kan ada 5 tahap penerapan belajar Brunner. Nah, bisakah berikan saya gambaran lebih detailnya lagi, mulai dari tahap stimulus sampai generalisasi?
Terima kasih. Ya. Sudah atau ingin ada yang bertanya lagi? Baik, jika sudah tidak ada, saya minta waktunya untuk menjawab, untuk mencari jawabannya dulu, Bu. Ya, silakan. Izin menjawab, Bu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sylvia Damayanti. Dengan pertanyaan yang dimaksud keteraturan intuitif pada siswa dan bagaimana keteraturan tersebut diterapkan dalam pembelajaran matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang intuitif itu sendiri adalah istilah untuk kemampuan memahami sesuatu tanpa melakukan penalaran rasional dan intelektualitas. Tampaknya memahami tiba-tiba datang dari dunia lain, misal atau keluar dari kesadaran. Misalnya, merasa bahwa ia harus pergi ke suatu tempat secara tiba-tiba. Ternyata di sana ia menemukan penemuan besar yang mengubah hidupnya. Atau misalnya yang lain ketika memasang taruhan dalam sebuah permainan, di hadapan Anda tersedia paling tidak 2 pilihan. Sayang tidak tersedia waktu cukup untuk melakukan analisis, berpikir logis, apalagi kritis. Sebab permainan harus segera dilanjutkan dan dadu sesaat lagi akan dilemparkan. Satu keputusan harus segera Anda tentukan. Tiba-tiba Anda merasa memperoleh bisikan ilham atau yang lainnya, informasi yang lain, atau apapun itu, kemudian dengan begitu yakin dan penuh percaya diri, Anda segera menentukan satu pilihan dan Anda berhasil menjadi pemenang. Nah, keteraturan intuitif dalam pembelajaran matematika, kita tidak bisa terlepas dari suatu aktivitas berpikir, apalagi berpikir analitis yang sudah merupakan aktivitas berpikir yang lazim dalam pemecahan masalah matematika. Poincare 2007 dalam Muniri 2018 menyatakan bahwa untuk memahami dan memecahkan masalah matematika membutuhkan intuisi sebagai pelengkap berpikir analitik. Dapat saya contohkan yaitu sebuah sudut selalu dapat dibagi. Hal ini adalah kebenaran yang dipikirkan dengan intuisi langsung. Siapa yang bisa meragukan bahwa sudut selalu dapat dibagi menjadi sejumlah bagian yang sama? Contoh yang lainnya yaitu misal seseorang diberikan barisan sebagai berikut: 4,7, 10, 13, titik, kemudian diminta untuk menentukan suku ke N. Seseorang dengan intuisi yang baik melalui dugaan-dugaan akan dengan segera menjawab bahwa suku ke N adalah 3 dikali N plus 1.
Misal suku ke-5, kalau tadi kan 4,7, 10,13, misal itu kan baru 4. Saya akan bertanya tentang N itu diganti dengan 5. Saya akan bertanya suku ke-5. Berarti jawabannya dengan spontan, dengan seseorang yang mempunyai intuisi yang tinggi akan menjawab 3 dikalikan 5 ditambah 1. Berarti suku ke-5 adalah 3 dikalikan 15 ditambah 1 yaitu 16. Seperti itu, apakah sudah bisa dipahami? Iya, Mbak. Sudah. Baik. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Risma, yaitu contoh penerapan belajar Brunner di kelas, mulai dari stimulus sampai generalisasi. Nah, di sini ada stimulus, problem statement, data collection, data processing, dan generalisasi. Nah, di sini yang pertama yaitu stimulus. Stimulus itu sendiri yaitu pemberian rangsang atau stimuli. Nah, kegiatan belajar dimulai dengan memberikan pertanyaan yang merangsang berpikir belajar untuk mengajurkan dan mendorongnya untuk membaca dan aktivitas belajar lain yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Nah, ini menurut pemahaman saya, kita contohkan untuk mencari dari luas persegi. Nah, dari adanya pemberian rangsang ini, kita contohkan pada luas persegi pendidik untuk merangsang siswa memberikan pertanyaan terlebih dahulu, apa itu dari sisi. Nah, di sini sehingga siswa itu akan berpikir untuk mendorong ataupun membaca buku untuk mencari dari jawaban sisi tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada problem statement atau mengidentifikasikan masalah. Memberikan kesempatan kepada pelajar untuk mengidentifikasikan sebanyak mungkin masalah yang relevan dengan bahan ajar, kemudian memilih dan merumuskan dalam bentuk hipotesa ataupun jawaban sementara. Nah, dari ada jawaban siswa itu kita akan mendapatkan banyak jawaban yang berbeda sesuai dengan siswa. Nah, tentang apa itu sisi, sehingga kita akan mendapatkan jawaban sementara dari siswa tersebut. Nah, yang ketiga adapun data collection ataupun pengumpulan data. Di sini kita akan memberikan kesempatan kepada para pelajar untuk mengumpulkan informasi yang relevan sebanyak-banyaknya untuk membuktikan benar atau tidaknya dari hipotesa tersebut. Para pendidik meminta siswanya untuk memberikan sebuah bukti dari mana siswa tersebut dapat memberikan jawaban sedemikian rupa sehingga kita dapat mengetahui benar atau kurang benarnya. Nah, yang keempat, di sini kita ada data processing ataupun pengolahan data. Kita dapat mengolah data yang telah diperoleh siswa melalui kegiatan wawancara, observasi, maupun lain-lainnya. Kemudian data tersebut akan kita tafsirkan. Di sini kita akan membuktikan dari adanya data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara ataupun kegiatan observasi, yang kemudian data yang akan diperoleh akan ditafsirkan. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu ada verifikasi. Mengadakan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau kurang benarnya hipotesis yang diterapkan dan dihubungkan dengan hasil dan processing. Ataupun membuktikan apakah hipotesis yang dihubungkan dengan hasil dan processing itu akan benar atau tidak benarnya. Nah, yang terakhir yaitu ada generalisasi. Ataupun mengadakan penarikan kesimpulan untuk dijadikan prinsip umum yang berlaku untuk semua kegiatan, sehingga kejadian ataupun masalah yang sama dengan memperhatikan hasil ataupun verifikasinya. Nah, di sini kita dapat menarik kesimpulan dengan prinsip umum, yaitu bahwa sisi merupakan sebuah bidang pada bangun ruang yang membatasi antara bangun ruang dengan ruangan yang di sekitarnya, sehingga kita pada hal ini akan didasarkan pada jumlah sisi persegi yang sama besar. Maka dapat kita tarik bahwa rumus luasnya persegi dengan yaitu mengalihkan dua sisinya, sehingga rumus dari persegi yaitu sisi kali sisi. Seperti itu Mbak Risma, apakah bisa dipahami? Iya, bisa dipahami. Terima kasih untuk jawabannya. Sama-sama.
Ya, terima kasih ya atas diskusinya. Apa ini ada yang mau bertanya lagi sebelum saya lanjut? Kita tidak. Saya anggap tidak ada ya, walaupun nanti akan ada yang bertanya, nanti bisa melalui chat, tidak apa-apa. Ya, sebelumnya terima kasih kepada penyaji kelompok pertama, yaitu Mbak Retno dan Mbak Turyanti, yang tadi sudah memaparkan materinya terkait dengan teori belajar Brunner. Dan tadi sudah melakukan diskusi ya, ada 2 sesi, yang pertama 3 pertanyaan, dan yang kedua 2 pertanyaan. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan tadi, pertanyaan yang ada 5 itu, apakah dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan atau menanggapi seperti itu? Tadi kan saya dengar semuanya puas ya dengan jawaban oleh penyaji. Apakah dari teman-teman sendiri yang lain ada tambahan atau menanggapi atau menyanggah seperti itu? Tidak apa-apa, disampaikan saja. Ini sesi diskusi jadi bebas ya. Tidak perlu takut, malu, tidak perlu. Ada tidak? Tidak ada? Belum ya? Kalau belum ada, mungkin saya akan menambahkan ya, terkait dengan jawaban tadi, Mbak Retno dan Mbak Turyanti sudah bagus jawabannya, mungkin lebih detailnya lagi. Tapi yang pertanyaan pertama oleh Mas Lambang, kalau tidak salah, pertanyaannya adalah contoh tahapan N aktif ya? Betul ya Mas Lambang? Iya, Bu. Tadi kan di teori Brunner kan ada 3, N aktif, N aktif, ikonik, dan simbolik seperti itu. Yang tadi ditanyakan terkait dengan N aktif, di mana N aktif itu berkaitan dengan kegiatan ya. Jadi siswa melakukan kegiatan yang berhubungan dengan psikomotorik mereka seperti itu. Atau berhubungan dengan benda-benda konkret. Contohnya ya ketika materi mata pelajaran matematika itu yang memang bisa atau dikaitkan dengan kegiatan atau benda konkretnya. Kalau misalkan bangun ruang berarti guru yang menyediakan bangun ruang. Misalkan jaring-jaring berarti siswa mungkin yang pertama diminta untuk membuka bangun ruang yang sudah ada. Misalkan guru membawa kardus atau bekas wadah sabun atau misalkan wadah apa ya, tempat Pepsodent atau yang lainnya. Itu kan bisa apapun yang berbentuk bangun ruang. Guru membawa atau siswa sendiri membawa, kemudian mereka membuka bangun-bangun tersebut, nanti dari bukaan mereka mereka akan tahu bahwa jaring-jaring bangun ruang itu seperti apa. Seperti itu. Mungkin kan setiap anak cara membukanya berbeda-beda. Yaitu jaring-jaringnya juga pasti akan terbentuk secara berbeda-beda. Itu contohnya. Jadi tahap N aktif ini sebisa mungkin membuat siswa itu melakukan kegiatan atau ada benda-benda konkretnya seperti itu. Itu kalau bangun ruang. Kemudian kalau misalkan penjumlahan, itu guru bisa membawa benda konkretnya. Misalkan kalau kelas rendah ya, bisa membawa media pembelajaran atau alat peraga yang lainnya, atau misalkan bawa sedotan atau media. Intinya kalau N aktif itu gampangannya siswa melakukan kegiatan atau adanya benda konkret seperti itu clue-nya seperti itu. Nanti ketika pembelajaran diterapkan itu nanti bebas mau pelaksanaannya seperti apa, yang penting ada benda konkret dan siswa melakukan kegiatan. Itu sih. Itu clue-nya seperti itu Mas Lambang. Baik Bu, terima kasih penjelasan. Ya, lagi sakit kok Mas Lambang? Suaranya beda Ibu. Ya. Lagi sakit Iya kok? Ibu, rada meriang. Walah, oke. Ya, semoga lekas sembuh ya. Di sini bagi teman-teman yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Memang sedang
di mana-mana itu apa ya, demam, batuk, pilek itu lagi menyerang orang sepertinya. Ya, mungkin itu ya Mas Lambang. N-aktif berarti kalau tadi N-aktif terkait dengan kegiatan dan benda konkret, kalau ikonik itu berarti terkait dengan gambarnya. Gitu. Jadi kalau tadi masih berhubungan dengan benda nyata, kalau ikonik berarti siswa cukup mempelajari hanya dengan gambar, mereka sudah mampu memahami seperti itu. Itu ikonik. Kemudian kalau intinya berarti yang atik. Ya, betul. Kemudian kalau simbolik itu sudah dalam bentuk simbol-simbol. Begitu. Angka 1, 2, kemudian penjumlahan itu plus, perkalian, kali itu kan simbol-simbol ya. Dengan simbol mereka sudah bisa memahami seperti itu. Jadi tahapannya memang yang pertama tadi N-aktif, melakukan kegiatan atau dibantu dengan benda-benda konkret. Kemudian selanjutnya, tahap selanjutnya siswa bisa cukup diberikan berupa gambar-gambar saja. Misalkan gambar bangun ruang ya cukup gambar bangun ruang apa, kubus ya gambar bangun ruang kubus seperti itu. Itu kalau ikonik. Kemudian kalau simbolik itu berhubungan dengan simbol-simbolnya. Gitu. Kalau mungkin rumus-rumusnya seperti itu. Itu tahapan teori benar ada 3 itu. Jadi ketika tahapan itu ya harus ada, tidak boleh hanya satu-satu. Itu 3 tahap N-aktif, ikonik, simbolik seperti itu. Itu terkait dengan pertanyaan Mas Lambang. Kemudian dari yang tadi saya sampaikan, ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Ada tidak? Paham ya berarti ya? 3 tahapan itu ya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mbak Cece, bagaimana cara seorang guru dapat mengetahui belajarnya siswa itu sudah bermakna atau belum? Seperti itu ya, kalau tidak salah ya. Ya, benar seperti itu. Ya, tadi jawabannya Mbak Retno sudah betul, bagus. Mungkin yang pertama kalian atau Mbak Cece ketahui memang harus apa sih belajar bermakna itu seperti itu. Jadi ketika sudah mengetahui belajar bermakna, nanti bisa tahu gurunya itu sudah melakukan pembelajaran yang bermakna atau belum. Mungkin cara gampangnya, kalaupun kita belum tahu secara detail pembelajaran bermakna itu apa, mungkin kita bisa mengetahui dengan cara siswanya itu sudah paham atau belum. Begitu. Kalau siswa sudah paham berarti pembelajarannya sudah bermakna. Itu ciri khususnya itu sih. Ciri khusus dari pembelajaran bermakna. Jadi kalau siswanya banyak yang belum paham, oh berarti kita harus introspeksi diri bahwa apa sih kekurangan kita kok banyak siswa-siswa yang memang belum paham. Seperti cara mengetahui siswa paham atau tidak itu biasanya pada kegiatan evaluasi. Jadi di kegiatan evaluasi kita bisa mendiagnosis pembelajarannya itu bermakna atau tidak, yaitu ketika kita mengevaluasi pembelajaran kan kita memberikan soal-soal ya ke siswa kita seperti itu. Jadi kalau banyak siswa yang belum paham atau belum bisa mengerjakan, oh, berarti pembelajarannya itu belum bermakna, belum mengena di pikiran mereka, belum sampai seperti itu. Gitu. Tapi kalau banyak siswa yang sudah paham, itu berarti pembelajarannya sudah bermakna. Jadi kan setiap siswa, mungkin setiap SD, setiap lokasi, setiap daerah kan pasti proses pembelajarannya berbeda-beda ya. Bahkan gaya belajar siswanya pun berbeda-beda. Begitu. Jadi bisa dikatakan guru A mengajar di sekolah A dengan hanya menggunakan model dan metode yang sederhana saja mereka sudah paham. Mungkin ada yang seperti itu. Namun beda lain atau lain dengan ketika guru A tersebut mengajar di sekolah B, ternyata dengan metode yang sama siswanya belum paham, berarti kan gurunya yang harus mengevaluasi diri sendiri, berarti harus menggunakan
model atau metode atau media yang lebih inovatif lagi, lebih kreatif lagi supaya siswa dapat paham dengan materi yang sedang dipelajari seperti itu. Jadi intinya memang di gurunya. Gitu ya. Itu terkait dengan pembelajaran bermakna. Begitu Mbak Cece atau yang lainnya ada yang mau ditanyakan kembali? Ada? Tidak ada. Oke. Pertanyaan selanjutnya Mbak Neni Kemesti, bagaimana cara menerapkan teorema kekontrasan beserta contoh materi yang dikontraskan? Tadi kalau tidak salah Mbak Turianti sudah menjawab, sudah bagus sekali jawabannya. Seperti itu. Jadi ketika membahas tentang teorema apa tadi? Brunner terkait dengan kekontrasan. Ya, kita pasti tahu ya bahwa materi-materi matematika di SD itu kan ya sudah sangat kontras seperti itu. Misalkan dalam satu materi pun satu bab, misalkan bangun datar, tadi yang disampaikan ada persegi panjang, layang-layang, jejer-genjang, itu kan konsep-konsep setiap bangun datar tersebut kan pasti sudah berbeda, sudah kontras. Maksudnya itu ya ketika mengajarkan siswa harus tahu perbedaan antara bangun A dan bangun B seperti itu. Intinya mengajarkan terkait dengan perbedaannya supaya siswa bisa membedakan. Mungkin kan kalau di awal-awal ketika belum adanya materi antara persegi dan persegi panjang, nah itu kan sama-sama sisinya ada 4. Di awal mungkin siswa belum paham perbedaannya apa, namun gurunya lah yang harus bisa memberitahu bedanya di mana, kontrasnya itu di mana, seperti itu. Itu semua materi bisa disampaikan dengan teorema kekontrasan. Untuk memastikan sih bahwa siswa paham terkait dengan konsep tadi, misalkan antara persegi panjang, bahkan belah ketupat ya, belah ketupat dan persegi itu kan itu seperti hal yang sama. Begitu. Namun ada bedanya. Nah, itu kekontrasan itu ada di situ maksudnya. Di mana teorema tadi kan ada dalil penyusunan, konstruksi, notasi, kontras, sama yang terakhir konektivitas ya. Kalau yang lain sudah paham ya. Kalau konstruksi kan tadi kan lebih ke membangun pengetahuan yang sudah ada pada siswa. Jadi siswa awalnya sudah pasti punya pengetahuan awal, kemudian adanya pengetahuan baru, kemudian dikonstruksi kembali supaya adanya pengaitan lah antara pengetahuan awal dan pengetahuan baru. Ini juga berhubungan dengan teori pengaitan atau konektivitas. Gitu. Kemudian teori konektivitas itu bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari juga. Jadi materi-materi yang dipelajari oleh siswa di sekolah itu sebaiknya memang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Mereka, ternyata memang bermanfaat nih materi yang kita pelajari di sekolah untuk kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Jadi ketika mempelajari materi itu tidak hanya sekedar ada perbedaan ya, materi di sekolah berarti itu memang untuk ilmu saja, maksudnya ilmu tanpa adanya penerapan seperti itu. Takutnya ada siswa yang seperti itu. Kadang kan dulu mungkin kalian mempelajari materi khususnya matematika kan seperti itu ya. Materi yang sulit ini itu seperti itu. Mungkin ketika di SMA mungkin misalkan integral, terus apa lagi itu ya, yang logaritma. Itu materi buat apa sih? Kan mungkin kalian belum tahu ya. Tapi ternyata di bidang lain, disiplin ilmu lain itu memang ada yang integral, kemudian tadi logaritma yang menurut kita itu susah seperti matriks, itu di ilmu bidang lain itu memang ada materi yang memang dikhususkan untuk materi itu. Mungkin kita sebagai seorang guru mungkin tidak begitu mendalaminya, tapi di bidang lain itu ada seperti itu. Jadi semua materi yang kita pelajari, baik materi mapel matematika maupun mapel yang lain itu
sebetulnya ada, cuma kita bukan bidangnya, jadi merasa itu buat apa sih? Seperti itu terkait dengan teorema pengajaran Brunner. Kemudian ada pertanyaan terkait teorema tersebut? Belum. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mbak Sylvia Damayanti terkait dengan keteraturan intuitif. Tadi juga sudah dijelaskan sama Mbak Puryanti ya. Mungkin lebih mudahnya atau secara sederhananya, kalau keteraturan intuitif itu ya pengetahuan awal kita. Misalkan terkait dengan perkalian 2 kali 2 4, itu kan tanpa dibuktikan kita sudah tahu ya. Nah, itu intuitif, keteraturan intuitif pada diri kita. Jadi bukan berarti keteraturan intuitif itu diterapkan ya, tapi memang sudah ada pada diri siswa itu sendiri. Dan keteraturan intuitif itu antara siswa yang satu dengan siswa yang lain itu sudah pasti berbeda, karena pengalaman mereka ya pasti berbeda-beda, pengalaman awal, pengetahuan awal, jadi tidak bisa disamakan. Jadi mungkin saya dengan kalian kan mempunyai intuitif yang berbeda-beda. Jadi mungkin cara mudahnya atau sederhananya ya itu pengetahuan awal yang tanpa pembuktian itu hasilnya itu sudah betul seperti itu. Itu peraturan intuitif. Jadi bukan diterapkan ya, namun itu suatu hal yang ada pada diri kita sendiri, dan itu pasti berbeda-beda antara individu satu dengan individu yang lain. Begitu Mbak Sylvia Damayanti. Kemudian yang terakhir Mbak Risma ya. Mungkin contoh penerapannya ya, contoh penerapan model apa sih tadi? Tahapan Brunner ya. Namun tahapan Brunner ini yang tadi ada berapa? Ada 6. Itu tahapan yang sudah digabungkan dengan penerapan penemuan. Seperti itu. Mungkin ketika kalian mempelajari metode penemuan, nanti ya isinya seperti ini. Seperti itu. Namun maksud tujuannya di sini itu penemuan ini memang relevan dengan teori Brunner seperti itu. Jadi teori Brunner itu bisa direlevankan dengan atau menggunakan metode penemuan. Jadi nanti metode penemuan ini bisa diterapkan pada misalkan kalian akan menerapkan suatu materi, mengajarkan suatu materi ke siswa usia sekolah dasar, ingin menggunakan teori Brunner. Kalian bisa menggunakan metode ini yang ada 6 ini. Stimulus, problem statement, data collection, data processing, verifikasi, dan generalisasi. Namun, di dalamnya itu harus ada tahapan yang tadi, enaktif, ikonik, simbolik. Selain itu harus ada teoremanya atau dalilnya, dalil konstruksi, dalil notasi, dalil kekontrasan, dan konektivitas. Begitu. Jadi, 3 tahapan Brunner dan teoremanya harus masuk ke dalam tahapan yang ini. Kalau ini misalkan pure tanpa ada Brunner-nya masuk, berarti ini ya full atau murni penemuan. Begitu. Jadi kalau mau menerapkan teori Brunner ya tadi yang enaktif ikonik masuk dan dalilnya juga dimasukkan. Boleh di langkah berapa saja. Kalau misalkan tadi pertanyaannya contoh dari tahapan penerapan belajar penemuan yang relevan dengan teori Brunner tadi stimulus. Stimulus berarti kan memberikan perangsang ya, supaya siswa itu bisa memulai apa yang akan mereka pelajari, apa yang akan mereka selesaikan seperti itu. Bisa biasanya itu berupa dengan pertanyaan memang atau memberikan pertanyaan. Kalau dalam matematika bisa menggunakan pertanyaan yang berupa soal cerita seperti itu. Jadi kalau bisa jangan pertanyaan yang terlalu singkat, namun
soal cerita atau ajakan. Misalkan kalau soal cerita kan lebih mudah itu ya, soal cerita. Kemudian start dengan adanya soal cerita kan secara tidak langsung itu kan merangsang siswa untuk berpikir. Dengan mereka berpikir, otomatis langkah kedua yang problem statement atau mengidentifikasi masalah itu akan terlalui. Dengan adanya tadi soal cerita, kemudian siswa kan akan mengidentifikasi masalah. Masalahnya apa nih di sini? Atau mencari pertanyaannya. Yang ditanyakan itu apa dari soal cerita tersebut. Kemudian setelah mengidentifikasi masalah, kemudian mengumpulkan data. Dari soal tersebut kan pasti ada data-data yang sudah ada ya. Ya kan? Misalkan kalian akan menjawab soal cerita kan ada diketahui. Nah, diketahui itulah itu sedang dalam proses mengumpulkan data. Data-data yang ada di soal cerita itu apa saja dikumpulkan. Kemudian data processing. Ya, data processing itu kan tadi sudah mengumpulkan data, sudah tahu apa yang ditanyakan. Kemudian kalau data processing berarti sedang memproses atau kalian itu mencari rumusnya. Langkah-langkah selanjutnya ketika sudah tahu datanya apa saja, kemudian apa yang ditanyakan, itu langkah selanjutnya kalian harus melakukan apa? Rumusnya apa? Nah, itulah data processing. Memproses atau mengolah data. Kemudian setelah mengolah data, kalian itu melakukan verifikasi. Verifikasi itu dari hasil, dari data yang sudah ada, kemudian nanti di terakhir memperoleh hasilnya, yaitu merupakan verifikasi. Apakah hasilnya itu sesuai dengan anggapan kita atau jawaban sementara kita tadi di awal atau tidak, seperti itu. Kemudian setelah memverifikasi hasilnya, baru nanti menggeneralisasi. Itu menyimpulkan. Jadi, misalkan kalau kalian menjawab soal cerita kan jadi, ya toh, ada kata jadilah, itulah menggeneralisasikan. Itu tahapan penerapan penemuan. Kalau dikaitkan dengan yang enaktif ikonik simbolik, kalau di enaktif tadi, misalkan soal cerita. Soal cerita itu ya siswa diminta untuk apa ya, menggambarkan soal cerita tersebut, dan itu kan sudah melakukan aktivitas. Gitu. Kalau soal cerita hanya, apalagi kalau yang berhubungan dengan gambar-gambar ya, kok siswa hanya apa namanya menuliskan saja, itu biasanya kebingungan akan lebih besar seperti itu. Jadi itu. Kemudian tadi selain soal cerita juga bisa berupa perintah. Perintah siswa disuruh melakukan apa. Misalkan siswa diminta untuk mencari atau luas atau keliling dari lapangan yang ada di halaman. Nah, itu kan sudah masuk pemberian rangsangan juga ya. Itu kalau ingin enaktifnya masuk, itu bisa dimasukkan. Begitu. Kalaupun tadi ada soal cerita, ya, siswa berarti diminta untuk membuat bentuk nyatanya. Itu enaktifnya masuk. Kemudian kalau ikoniknya berarti siswa diminta untuk menggambarkan dalam bentuk gambarannya. Kemudian simboliknya berarti yang tadi di prosesnya, di dalam proses kan kalian sudah menggunakan simbol-simbol angka-angka, yaitu simboliknya. Seperti itu tahapan belajar dengar. Mungkin selama ini ya sudah diterapkan ya kalau ini ya, namun ya belum semua. Itu mungkin Mbak siapa tadi, Mbak Risma. Tahapan teori dengar. Jadi bagi kalian yang nanti memang berminat semester depan akan mengajukan judul, ya kan? Kalian kan semester ini kalian harus sudah mulai mengkaji teori-teori mata pelajaran, materi-materi yang akan kalian fokuskan untuk penelitian semester depan. Kalau buat saya, semester ini kalian sudah memfokuskan. Jadi kalian kaji dulu minat kalian itu di mana, apakah di matematika, apakah di IPA, bahasa Indonesia, seni, PKN, IPS, atau di bidang lain selain mapel itu, namun masih berhubungan dengan pendidikan di SD, itu tidak apa-apa. Gitu.
Jadi di sini saya tidak mewajibkan kalian harus ikut matematika semua. Enggak, ya kalau misalkan kalian minatnya di matematika. Kalau misalkan tidak, saya sama saja sedang membebankan pikiran kalian seperti itu. Itu sih. Barangkali di sini misalkan ada yang memang minatnya nanti fokus ke penelitiannya matematika, ini kan ada salah satu teori Brunner ya, itu bisa diterapkan dalam penelitian. Kakak tingkat kalian ada yang menerapkan teori Brunner. Dia itu mengembangkan pengembangan modul matematika, materi bangun ruang berbasis teori Brunner. Jadi modul-modulnya memang di dalamnya ya ada teoremanya masuk, tahapannya masuk, itu seperti itu. Jadi itu bisa pengembangan juga bisa, kemudian misalkan pengembangan media juga bisa. Kalau pengembangan media dengan teori Brunner, ya kalian harus menyiapkan media dalam bentuk konkretnya. Yang pertama itu kan tahap aktifnya masuk ya. Kemudian yang kedua yang berupa gambar. Namun gambarnya tersebut itu masih berhubungan dengan media benda konkret tadi. Misalkan kalau benda konkret tadi berupa balok-balok, misalkan berarti balok, kemudian rucut, bola, seperti itu, berarti yang kedua media kalian berupa gambar. Kemudian media yang ketiga berupa rumus-rumus. Itu kalau pengembangan media yang berhubungan dengan R&D ya. Kalian di sini kan sudah ada mata kuliah apa namanya metodologi penelitian, Pak? Itu sudah sampai mana materinya? Baru pengantar, Bu. Baru pengantar. Maksudnya sudah ada gambaran kira-kira tugasnya ngapain gitu? Belum, masih 1 kali pertemuan, Bu. Oh, belum. Oke. Kalau tahun kemarin sih luaran akhirnya proposal. Jadi kalaupun nanti sama luarannya proposal, kalau ingin menyingkat waktu, menghemat waktu, ya dimantapkan proposalnya. Proposalnya dimantapkan, yang memang sesuai dengan minat kalian, nanti penelitiannya mau bagaimana, mau seperti apa. Kalau sudah dimantapkan, kan semester 7 pengajuan judul, kalian tinggal mengajukan judul saja. Begitu. Kalaupun ingin judul kalian, akan biasanya mengajukan 2 judul atau 3 judul ya. 2 biasanya, 2. Kalau misalkan ingin judul pertama yang di ACC ya, judul kedua harus agak sedikit mirip dengan judul pertama, seperti itu. Misalkan kalian sudah fokus ke pengembangan seperti itu ya, judul kedua kalau bisa masih pengembangan. Kalau ingin yang di ACC seperti itu, caranya seperti itu. Kalau misalkan dua-duanya berbeda, satunya pengembangan, satunya PTK misalkan, ya kalian harus siap semuanya yang di ACC yang mana, apakah yang PTK-nya, apakah yang pengembangannya. Jadi semester ini memang harus sudah betul-betul menyiapkan sih, mengkaji teori-teori yang ada, jenis penelitian, kira-kira yang kalian mampu, itu yang mana, kemudian permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan, itu harus sudah kalian ketahui. Kalau permasalahan biasanya sih umum banget sih, itu sudah bisa diraba seperti itu. Kalau permasalahan secara umumnya, mungkin lebih detailnya ketika kalian misalkan akan observasi atau wawancara di SD, akan menanyakan pertanyaan masalah misalkan. Kalau kalian hanya menanyakan terkait dengan proses pembelajarannya bagaimana, metode pembelajaran yang digunakan apa, medianya apa saja, itu sudah pasti semua SD jawabannya hampir sama. Seperti itu. Namun kalau kalian ingin menggali lagi, berarti pertanyaannya harus lebih mendalam lagi. Begitu. Misalkan kalian kok akan fokus ke, karena ini matematika ya, berarti saya akan mencontohkan di matematika. Misalkan akan fokus ke media, misalkan. Media berarti di SD itu medianya apa saja.
kan pasti di sana menjawab ya medianya ada ini misalkan. Oh ternyata media misalkan yang berbau digital belum ada lah, kalian menanyakan. Di sana sudah ada yang berbentuk digital atau belum, misalkan berupa game-game yang berbentuk digital atau aplikasi seperti itu. Kalau belum ada, apakah misalkan sana membutuhkan atau tidak. Jadi kalau kalian nanti fokus ke R&D, itu dasarnya itu kebutuhan. SD tersebut butuh tidak. Kemudian sarana dan prasarananya di sana itu memadai atau tidak. Misalkan kalian akan ingin mengembangkan aplikasi, itu kan membutuhkan internet ya. Kok di sana ternyata susah sinyal, nggak ada wifi, ya itu berarti bukan kebutuhan mereka. Seperti itu. Jadi apa yang kalian buat itu harus sesuai dengan kebutuhan dan fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di SD tersebut. Itu yang sering terlupakan masalahnya. Jadi saya ingin menggebu-gebu buat ini bagus yang dibuat, tapi ketika diterapkan lah sananya fasilitasnya tidak memadai ya percuma. Itu bukan kebutuhan mereka. Jadi yang memang sesuai dengan kebutuhan. Gitu, itu terkait dengan persiapan ke depannya. Kalau ingin teori Brunner itu, kalau misalkan ingin menerapkan teori Brunner itu juga bisa. Tadi kan kalau pengembangan, bisa pengembangan media, atau tadi perangkat pembelajaran, modul. Kalau misalkan PPK, penelitian tindakan kelas, ini bisa menerapkan misalkan tadi metode penemuan berbasis teori Brunner, seperti itu juga bisa. Kan berarti kan menerapkan ya, metode penemuannya diterapkan, namun di dalamnya ada teori Brunner. Kira-kira pas nggak? Atau cocok nggak, berhasil nggak dengan treatment tersebut? Seperti itu. Namun hal tersebut juga ketika akan, kalau PPK ya, ketika akan menerapkan A, B, C, berarti di sana memang belum pernah diterapkan. Itu kalau PPK. Kalau sudah diterapkan dan gagal, ya ngapain kalian mencoba lagi? Seperti itu. Itu kalau PPK. Kalau nanti kalian ingin misalkan eksperimen, berarti kan menguji ya. Menguji, misalkan kalian sudah punya media apa, atau memang ada media di SD yang memang belum diketahui efektivitasnya seperti itu. Kalian bisa menggunakan media tersebut. Yang satu kelas pakai media tersebut, yang satunya tidak pakai. Kemudian nanti dibandingkan. Ketika membandingkannya, yang menggunakan media dan tidak menggunakan media, kira-kira hasilnya bagaimana? Itu eksperimen. Jadi sekarang kalian memang harus sudah mulai mempelajari. Boleh misalkan mau konsultasi judul dengan saya. Setelah ini kan kalian kan mencoba membuat artikel ya. Nah itu sudah mulai sekarang sudah boleh mencoba konsultasi terkait judulnya. Misalkan, namun untuk judul-judul untuk yang UTS itu bukan judul untuk penelitian yang diterapkan ya. Maksudnya artikel ini itu artikel hasil dari kajian dari beberapa jurnal, beberapa buku, kalian kaji begitu. Jadi bukan kalian menerapkan ini di SD, itu bukan. Jadi mengkaji jurnal A, kalau pendapat dari jurnal A itu bagaimana, pendapat dari jurnal B itu bagaimana, nanti kalian kaji, kalian bahas. Itu ya, itu namanya studi literatur. Kajian pustaka, mengkaji literatur seperti itu. Jadi literatur yang ada kalian kumpulkan jadi satu yang memang relevan dengan judul kalian bahas di bab 4-nya seperti itu. Itu memang membutuhkan banyak membaca kalau seperti itu. Jadi bukan diterapkan, jangan sampai nanti di dalamnya ada populasi, ada sampel, ada nilai-nilai, lah itu nilai-nilai dari mana seperti itu. Itu ya untuk UTS. Kemudian untuk judul
Ya, karena di sini kalian harus sudah memang memulainya, boleh kalau bingung itu boleh konsultasi dengan saya karena saya mata kuliah pengembangan ya itu masih masuk. Boleh juga dengan PA. Itu jadi PA itu di sini kan PA-nya kan beda-beda ya, ada yang saya mungkin ada yang bukan seperti itu. PA itu mendampingi kalian, membimbing kalian dari awal perkuliahan sampai lulus. Begitu. Jadi karena dosbing belum dapat, ya kan, jadi kan belum bisa bimbingan dengan dosbing karena belum ada. Jadi kalian kalau ingin konsultasi judul bisa dengan PA. Mulai sekarang harus sudah mulai mencari-cari, baca-baca skripsi di perpus UMT atau perpus kampus lain. Dulu saya seperti itu. Mencarinya sampai ke Solo, ke Semarang, hanya untuk mencari referensi judul. Mungkin kalau saya merasa dulu di perpus sendiri kan judulnya itu saja seperti itu, kurang bervariasi. Jadi ingin mencari hal yang beda di kampus-kampus. Kalau di sini kan dekat ke Jogja, ya loh, ke UNY itu kan boleh masuk orang luar. Yang penting bawa KTP kalau di asal. Itu bisa masuk, nanti ya memang tidak boleh pinjam, hanya membaca saja. Tapi kan setidaknya ada informasi terbaru. Atau di UN Purwokerto, saya juga dulu masuk ke sana. Ya, mungkin itu sih untuk pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Baik terkait dengan materi yang sekarang ataupun hal yang lain juga tidak apa-apa. Yang ditanyakan? Ada tidak? Tetap masih Kalau mau itu Bu, apa? pengembangan kalau yang berbasis digital itu kan harus melihat sarana dan prasarana juga di SD-nya atau Bu. Ya. Nah, di SD tersebut itu kan mendapat bantuan tab. Nah, bantuan tab itu juga jumlahnya cukup banyak, itu berapa ya? Kemarin saya tanya sekitar 15-an. Nah, itu cuman di sana itu gurunya tuh masih menggunakan di dalam kegiatan pembelajarannya itu sudah menggunakan digital, tapi untuk pembuatan video dan sebagainya untuk menjelaskan ke siswa itu masih download gitu, belum bikin sendiri. Kalau mau misal mengadakan pengembangan di sana, misal menggunakan aplikasi Master apa gitu untuk menerangkan materinya itu lebih jelas, maksudnya lebih apa yang mau disampaikan guru itu sudah ada di tabnya itu kan, itu bisa atau Bu. Artinya kalau misal download YouTube kan berarti harus mau nggak mau ya materi ini manut di YouTube-nya gitu, nggak sesuai sama gurunya yang ingin disampaikan gitu kan. Jadi itu bisa untuk digunakan pengembangan gitu. Iya, betul. Jadi bisa itu, apalagi itu kan sudah ada fasilitasnya ya, ada tab-nya itu lumayan itu. Jadi iya. Jadi kan permasalahannya gurunya mungkin secara waktunya, mungkin juga secara kemampuannya itu memang belum bisa membuat kalau saya juga tanya, Bu udah pernah bikin pakai Master? Udah pernah tapi belum begitu mateng ya Mas, gitu. Terus ya itu mungkin latar belakangnya itu bisa. Ya, itu secara latar belakang masalah atau dari permasalahan tersebut itu bisa. Itu karena memang di SD-nya itu berarti kan waktu dan memang kemampuan gurunya itu belum ibaratnya belum mampu membuat media pembelajaran berbasis video. Nah, itu kunci itu. Nanti diidentifikasi masalah itu dijadikan poin penting kalau itu sudah jelas. Jadi itu membutuhkan. Dan nanti itu bisa menjadi langkah awal juga di SD tersebut. Mungkin awalnya memang dari penelitian, nanti kan otomatis di sana penasaran. Nah, ini kok buatnya
kalau bisa ya menggunakan aplikasi yang memang mudah dipahami oleh guru, supaya ketika memang gurunya ingin membuat secara mandiri, itu gurunya bisa belajar dengan kita seperti itu. Jadi nanti bisa mengadakan, ya selain penelitian, nanti Mas Lambang pengabdian sekalian. Iya. Biasanya kan seperti itu akan lebih bermanfaat. Manfaatnya akan lebih daripada, memang sih ada beberapa yang memang penelitiannya menggunakan aplikasi, biasanya Adobe Flash. Itu kan susah ya. Untuk guru-guru itu menurut saya susah seperti itu untuk mempelajari. Nah, itu memang nggak apa-apa. Namun kalau kita bisa menggunakan aplikasi yang sederhana tapi menghasilkan yang setara dengan aplikasi yang rumit, kenapa tidak? Seperti itu. Iya, itu maksudnya. Terus juga itu tabnya itu cuma kemarin saya perhatikan juga digunakannya cuma kayak buat kuesioner aja, Ibu. Eman-eman jane, Bu, itu, Bu. Ya, betul. Apalagi kalau bisa buat itu. LCD proyektor juga ada, WiFi ada. Berarti Dan itu memang, di desa, Bu, bukan di kota. itu berarti memang SDM-nya ya kalau seperti itu ya. Iya, di SD itu maksudnya fasilitas lumayan lah, tapi itu cuman penggunaannya itu masih kurang maksimal kalau saya amati di sana. Apa gurunya sudah senior semua? Baru, Bu, ada yang baru-baru, ya senior beberapa ada, tapi banyak yang sudah barunya. Masih muda-muda. Harusnya kalau baru nikah kemarin-kemarin. Harusnya kalau ada yang baru kan biasanya yang baru-baru kan masih punya semangat ya. Tapi ya tergantung orangnya juga. Iya, itu yang lulusan pertama itu yang namanya siapa? Mas Sandi itu lulusan UMP itu pertama udah ngajar di situ. Sandi. Iya. Nah, itu guru baru di sana. Itu udah dapet itu Mas kalau misalkan tinggal difokuskan mau ke lebih khususnya itu lebih ke media apa seperti itu. Yang memang di sana ada permasalahan. Itu kan masih secara umum ya, membutuhkan secara umumnya itu. media yang berbasis video lah. Berbasis videonya itu membuat video yang tentang apa lah nanti tinggal digali kembali. Iya. Itu sudah modal awal itu kalau seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama atas pengalamannya, sharingnya. Ya, teman-teman yang lain ada? Yang lain lagi? Ini Mbak Turyami juga sudah bisa ini semester sekarang mengajukan judul, diajukan saja atau mau konsultasi dengan PA. Kebetulan PA-nya saya ya. Silahkan Mbak Turyami. Biar sambil nyicil. Yang lain ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, minggu depan, minggu ini hari Jumat, kita presentasinya 2 kelompok ya. Berarti kelompoknya siapa? Kelompok 2 itu Mas Lambang dan Mbak Silvi A. Silvi Afria Ningrum, ya, kelompok 2. Kemudian kelompok 3, Mbak Amelia dan Mbak Sylvia Damayanti. Teori BIM dan teori Ganye ya. Silahkan dipersiapkan untuk Jumat ini. Bentar, saya lupa, kalau Jumat itu 1:30 apa jam 1 ya kalian ya? 1:30, Bu. Oke. Ya, mungkin itu saja ya.
untuk pertemuan kedua pada hari ini. Jangan lupa presensi. Presensinya tetap sama linknya, tetap itu. Kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin saya akhiri saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Berdoa selesai. Sudah ya. Terima kasih ya. Saya live ya.